علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا الدرس السابع من دروس الورقات في أصول الفقه للإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله bin Yusuf Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Ini adalah dars ke-7 daripada durus Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain, dan sudah bihamdillah kita barusan selesai dari muqaddimahnya kitab Al-Waraqat ini, yang di akhir kali beliau menyebutkan daftar isi dari kitab Waraqat. Setelah beliau menyebutkan definisi usul fiqih, kemudian beliau sebutkan daftar isi. Sekarang beliau akan masuk ke bab yang pertama. Yang beliau sebutkan di daftar isinya adalah di sini bab aqsamul kalam. Aqsamul kalam. Juga tadi barusan kita selesai mengambil yang tersisa dari al-mabadi al-asharah li ilmi usulul fiqh. Naam. Langsung kita masuk ke aqsamul kalam ya. Nah, taban ulama usul fikih mereka membutuhkan untuk membahas aqsamul kalam. Kenapa? Karena yang namanya al-masadir syar'iyyah yang 4 itu Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' dan qiyas. Yang Al-Qur'an dan Sunnahnya itu turun dengan bahasa Arab, ya kan? Oleh karena itu seorang mujtahid atau seorang yang mau mengambil hukum haruslah dia mengetahui dengan tekun, haruslah dia menjadi mahir dalam fan bahasa Arab, karena dia akan bermuamalah dengan nusus yang berbahasa Arab, baik pun itu Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Nah, oleh karena itu di sini ulama usul fikih mereka juga membahas sekelumit tentang pembahasan bahasa Arab yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Wahakadha. Pertama-tama dimulai dengan babul kalam seperti biasa, karena semua pembahasan karena semua pembahasan al-lughah al-arabiyyah masuk ke al-kalam, ya kan? Al-kalam. Wa taban antum sudah tahu semua taban. Al-kalam huwa madza huwa al-lafdh al-murakkab al-mufid bil wad' wa dalam jurumiyah ada sedikit kekeliruan, karena sahibul jurumiyah menjadikan al-kalam itu terbagi menjadi 3. Apa? Ismun wa fi'lun wa harfun. Beliau berkata al-kalam huwa al-lafdhul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu, dan itu kembali ke mana? Ke al-kalam. Dan kalam itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il dan harf ja'a li ma'nan. Kekeliruan di sini yang terjadi apa? Ketika musannif menjadikan al-kalam terbagi menjadi 3, padahal sebenarnya yang terbagi menjadi 3 itu bukanlah al-kalam. Lalu apa yang terbagi menjadi 3 ini? Yang terbagi menjadi 3 ini adalah al-kalimah, bukannya al-kalam. Oleh karena itu Shahibul Mutammimah merubah ibarah sedikit kan, setelah beliau menyebutkan al-kalam wal lafdzul murakkabul mufid bil wad'i wal kalimatu hiya qaulun mufradun, kemudian berkata wa aqsamuha, pembagian al-kalimah lah yang 3, bukan pembagian kalam. Kalam tidak bisa kita bagi menjadi 3, tapi kalimah lah yang kita bisa bagi menjadi 3. Antum sudah pernah mendengar masalah ini, dan ini masalah penting sekali. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Emang salahnya apa kalau seandainya kita berkata bahwasanya 3 perkara ini isim, fi'il dan huruf adalah bagian daripada kalam? Oh tidak, itu salah besar. Kok bisa? Kenapa? Karena ini kalau kita mau menilai benar atau salahnya, mari kita lihat dengan metode ilmu mantik. Karena ini pembagian akal. Tamam. Dalam ilmu mantik itu semua pembagian al-aqsam, semua gisim itu
metode pembagiannya terbagi menjadi dua. Tamam. Ada pembagian al-kull ila ajza, ada pembagian al-kulli ila juz'iyat. Al-kull ila ajza, kul dibagi menjadi ajza, juzuk. Dan ada juga al-kulli dibagi menjadi juz'i. Cuma dua sahaja dan tidak mungkin ada pembagian nomor tiga. Pembagian apa ini? Apa itu kul ila ajza ataupun kulli ila juz'i? Oke. Kalau seandainya sesuatu itu terkombinasi dari beberapa bahan, ya, bila mana bahan ini terkumpul maka terjadilah sesuatu itu. Nah, seperti contohnya, antum tahu nggak bandrek? Apa bandrek? Hah? Air minum? Minuman. Minuman apa kombinasinya apaan bandrek tuh? Jahe sama gula merah. Oh, banyak ini. Ada kopi nggak di situ? Nggak ada ya? Ada susu? Oh enggak. Oh lain ini bandreknya berarti. Tapi enggak apalah. Ada jahe di situ kan? Ada susu, ada air. Ada apa lagi? Ada gula merah. Baik. Jadi bandrek itu terbagi menjadi jahe, air, gula. Contohnya gitu. Itu bandrek. Rumah itu terbagi menjadi pintu, jendela, dan dinding. Ada WC-nya, baru namanya rumah. Kalau kita ambil salah satu dari kombinasi ini, apakah bisa ketika kita menilainya dengan apa yang kita bagikan? Contohnya, bandrek itu jahe, air sama apa tuh, sama gula ataupun sama gula merah. Coba ambil gula merah, bisa nggak kita menilai gula merah ini adalah bandrek? Bukan. Berarti bandrek itu harus dikumpulkan semuanya. Makanya rumah itu ada pintu, ada jendela. Kalau seandainya orang jual pintu toh, kita bilang pintu ini adalah rumah, bisa nggak? Tidak kan? Nah, metode seperti ini, ya, artinya ini perkara tidak akan bisa dibilang dengan namanya, melainkan sudah lengkap kombinasinya. Kalau bandrek nggak ada jahenya, bukan bandrek namanya, ya enggak. Ada jahe, ada gula, tapi nggak ada airnya, bukan bandrek namanya. Juga rumah, kalau seandainya nggak ada pintu, bukan rumah. Nggak ada dinding, bukan rumah. Wahakala. Tidaklah bisa kita namakan dengan namanya itu, melainkan sudah sempurna kombinasinya. Dan tidak bisa kita menamakan salah satu kombinasinya dengan nama utamanya. Tidak bisa kita menamakan pintu dengan nama rumah. Tidak bisa kita menamakan jendela dengan nama rumah. Tidak bisa kita menamakan jahe dengan nama bandrek. Tidak bisa kita menamakan gula dengan nama bandrek. Melainkan semua harus terkumpul, ya enggak? Metode pembagian seperti ini dinamakan taqsimul kull ila ajza. Berarti yang di atas itu namanya kul, yang di bawah namanya juzu. Jamak menjadi ajza. Tamam ya? Oke. Harus terkumpul semua itu. Metode yang kedua, taqsimul kulli ila juz'i. Ini bagaimana tandanya? Sekiranya Anda bisa mengambil salah satu bagian, dan Anda namakan bagian itu dengan nama utamanya. Dan tidak harus semua bagian ini terkumpul sekiranya ada nama utamanya itu. Contoh, pelajar pondok Asy-Syifa. Asy-Syifa apa? Asy-Syifa Al-Mahmudiyah. Ada kelas-kelas nggak di situ? Ada kelas ya? Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Santri Asy-Syifa Al-Mahmudiyah terbagi menjadi 6. 1, pelajar tahun pertama. 2, pelajar tahun kedua. 3 sampai 6. Ini bagian, teman. Bagian-bagiannya, dan ini yang pokoknya itu. Kalau seandainya kita ambil yang nomor 1, pelajar kelas 1, apakah bisa kita sifatkan dengan nama utamanya? Santri kelas 1 adalah santri pondok Syifa Al-Mahmudiyah. Bisa enggak? Bisa.
Santri kelas 6 adalah santri pondok Syifa Al-Mahmudiyah, bisa? Bisa. Nah, dan apakah pondok Syifa Al-Mahmudiyah ini harus ada 6-nya baru bisa menjadi pondok atau tidak? Tidak. Nah, ya kan? Perkara seperti ini namanya taqsimul kulli ila juz'i. Sekiranya bisa antum mengambil salah satu daripada bagian-bagiannya dan antum namakan bagian itu dengan nama induknya. Lagi. Nah, lagi. Taqsimul kulli ila juz'i ini dhabitnya apa? Patokannya apa? Sekiranya bisa antum mengambil salah satu dari bagian itu dan antum namakan itu bagian dengan nama utamanya. Seperti kayak tadi, santri pondok Asy-Syifa Al-Mahmudiyah terbagi menjadi 6. Dan antum bisa mengambil salah satu daripada 6 ini dan antum namakan dengan nama induknya. Bagian pertama contohnya daripada 6 ini adalah santri tahun pertama. Santri tahun pertama, coba ambil. Santri tahun pertama. Coba antum sifatkan dengan sifat yang atas tadi, yang induknya. Apa sifat induk tadi? Santri pondok Syifa Al-Mahmudiyah. Coba jadiin mubtada khabar. Santri tahun pertama adalah santri pondok Darus Syifa Al-Mahmudiyah. Betul dan sah itu. Dan maka tiap-tiap bagian itu sah bagi kita untuk menamakannya dengan nama induknya. Dan si induk ini tidak harus terkumpul semua yang 6 itu. Lain hal yang pertama tadi, bagian al-kul ila ajza itu harus terkumpul semuanya. Dan tidak sah kalau seandainya kita mengambil salah satu daripada cabangnya dan kita namakan dengan nama induknya. Jadi begini ya ikhwan. Ini pokok contohnya, ini terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Metode bagian ini kita lihat. Kalau seandainya kita ambil ini dan kita langsung sifatkan ke sini. Kalau seandainya bisa, maka itu namanya taqsimil kulli ila juz'i. Kalau enggak bisa, maka namanya taqsimil kull ila ajza. Wah, kata. Jadi mudah sekali. Kayak tadi rumah, jendela, pintu, dinding. Kalau Anda mengambil jendela saja, bisa enggak jendela adalah rumah? Tidak, enggak bisa. Berarti ini namanya taqsimil kull ila ajza. Tapi kalau seandainya ini santri Asy-Syifa Al-Mahmudiyah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Coba ambil. Kelas santri yang ada di kelas 1 adalah santri pondok Syifa Al-Mahmudiyah. Betul enggak? Betul. Itu namanya apa? Taqsimul kulli ila juz'i wa hakadha. Jelas ya? Nah, untuk taqsimul kulli ila juz'i itu tidak harus untuk terkumpul semua. Lain halnya taqsimul kull ila ajza. Harus terkumpul semua baru bisa dinamakan dengan nama induk. Kayak si bandrek tadi. Bandrek enggak bakal dinamakan bandrek melainkan kalau ada semua kombinasinya. Rumah tidak dinamakan rumah kalau seandainya sudah ada semua kombinasinya. Itu taqsimul kull ila ajza. Tamam. Tapi kalau taqsimul kulli ila juz'i enggak harus seperti itu, enggak harus sempurna aksamnya sehingga terwujud yang induknya itu. Enggak. Pondok Asy-Syifa Al-Mahmudiyah enggak harus ada 6-6-nya kelas di situ. Ya enggak? Jelas ya? Ini semua sejagat raya, sealam semesta, kalau antum mendengar yang namanya gisim, pembagian, maka tidaklah keluar dari 2 perkara ini. Imma taqsimul kull ila ajza atau taqsimul kulli ila juz'i. Semua apapun, bagian apapun dan dimanapun dan kapanpun. Kalau enggak ini. Jelas? Oke. Ketika saya mentaqsimkan al-kalimah itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il dan harf lahu ma'na taban. Taban semua tahu apa arti kalimah? Al-kalimatu hiya qaulun mufradun. Al-kalimah hiya qaul mufrad, bukan yang murakkab. 1, tamam. Kalau 2 atau lebih menjadi murakkab namanya, bukan kalimah. Kalimah itu cuma 1, tamam ya. Kalimah itu terbagi menjadi 3. Ada namanya isim seperti Zaid, ada namanya fi'il seperti nasara, ada namanya harf seperti min contohnya. Jadi Zaidun ini adalah kalimah, nasara adalah kalimah, dan min adalah kalimah. Saya akan tanya, pembagian kalimah ke 3 perkara ini pembagian dengan metode kulli ila juz'i
atau pembagian dengan metode al-kull ila ajza? Nah, coba pikir. Kull ila juz'i ataupun al-kull ila ajza? Apaan? Kull ila juz'i? Apa kull ila ajza? Tab'an, jelas sekali. Ini adalah pembagian kulli ila juz'i. Kenapa? Karena sah-sah saja. Kalau seandainya saya mengambil ini nih, Zaidun, dan saya nilai dia dengan al-kalimah. Zaidun adalah kalimah. Betul enggak? Betul. Dan yang namanya kalimah itu enggak harus terkumpul tiga-tiganya. Enggak. Zaidun sudah kalimah. Nasara sudah kalimah. Ya enggak? Min sudah kalimah. Enggak harus ada tiga-tiganya. Satu cukup. Dan tiap-tiap yang satu ini sah kalau kita menghukumkannya dengan hukum si induk. Namanya berarti apa? Kulli ila juz'i, kayak yang tadi ceritanya santri tadi. Tamam. Ya, ini kalau ini jelas berarti pembagian yang tiga ini isim, fi'il dan harf itu adalah pembagian daripada kalimah. Dan jangan lupa al-kalimah adalah qaulun yang mufradun. Oke. Kalau seandainya saya jadikan isim, fi'il dan harf bagian daripada al-kalam. Jangan lupa, apa itu kalam? Al-kalam adalah lafaz kan? Dan dia harus murakkab, dan dia harus mufid, dan dia harus bil wada'. Nah, jelas. Dialah lafaz yang murakkab, yang mufid dan bil wada'. Itu namanya kalam ya. Pembagian kalam menjadi tiga ini, isim, fi'il dan harf. Saya akan tanya, ini pembagian dengan metode apa? Metode kulli ila juz'i atau metode kull ila ajza? Apa? Kull ila ajza ataupun kull ila juz'i? Coba kita coba. Kita cobain bareng-bareng. Kalau seandainya kita bilang ini adalah pembagian kulli ila juz'i, seandainya ya, seandainya. Kalau kita bilang ini pembagian kulli ila juz'i, berarti apa? Berarti sah kalau kita mengambil ini dan menghukumkannya dengan hukum. Berarti kalau seandainya saya bilang Zaidun, Zaidun itu adalah kalam, betul enggak? Enggak, kurang ini. Kalam paling enggak dua, ini satu cuma. Berarti enggak bisa ya? Enggak bisa kita mengambil salah satunya dan kita menghukumkan dengan hukum induknya, berarti enggak bisa. Berarti ini bukan al-kull ila juz'i, betul? Bisa, apakah ini daripada al-kull ila ajza? Sebentar. Al-kull ila ajza tadi seperti apa contohnya? Seperti bandrek tadi kan. Tiga-tiganya harus ada. Harus ada jahe, harus ada apa itu? Air, dan harus ada gula. Kalau kurang satu berarti bukan bandrek. Kalau antum mau jadikan ini menjadi al-kull ila ajza, berarti tidak akan menjadi kalam melainkan terkumpul tiga-tiganya. Betul enggak kayak gitu? Enggak juga. Bisa terjadi kalam dengan dua isim, Zaidun qa'imun, enggak ada fi'il sama sekali. Bisa dengan fi'il dan isim, qama Zaidun. Bisa dengan harf dan isim, ya Zaidu. Enggak harus tiga-tiganya ada. Sekiranya bisa untuk dijadikan kalam, cukup dengan dua perkara dari isim dan isim, ataupun isim dan fi'il, ataupun harf dan isim. Wah, kata ya ikhwan. Berarti ini bukan juga, bukannya dari al-kull ila ajza. Kalau antum bilang ini bagian dari al-kull ila ajza, itu berarti sama dengan tidak sah dinamakan kalam, melainkan kalau ada tiga-tiganya. Dan tidak seperti itu. Iya enggak? Kayak madrek tadi. Bandrek enggak bakal dimakan madrek kecuali kalau ada tiga-tiganya. Lah ini enggak kayak gini. Lalu pembagian apakah ini? Pembagian metode apa ini? Pembagian kalam menjadi tiga itu, isim, fi'il dan harf, dengan metode apakah? Apakah dengan metode al-kull ila juz'i atau dengan metode al-kull ila ajza? La hadza wa la hadza. Ya enggak? Makanya dinilai ini adalah pembagian yang salah. Makanya Sahibul Mutammimah beliau merubah pola ibarah, katanya setelah beliau menjelaskan masalah al-kalam, beliau enggak bilang wa agsamu, bukannya kalam yang terbagi tiga, bukan. Beliau pindah ke masalah al-kalimah dan beliau jelaskan kalimah itu apa, dan beliau sebutkan bahwasanya tiga ini adalah bagian daripada al-kalimah dan bukan daripada al-kalam. Sallallahu alaihi Nabi.
Jelas? Hakadha ya ikhwan. Nah, ala kulli hal. Ini cuma sebagai faedah ya, sebagai faedah. Di sini kita akan membahas al-kalimah. Kita membahas astagfirullah, bukan kalimah, membahas al-kalam. Mungkin juga antum pernah baca di Mutammimah ada itu, di Mutammimah ada. Setelah Shahibul Mutammimah menyebutkan masalah al-kalam, beliau menyebutkan di masalah al-kalam itu aqallu ma yata'allafu minhul kalam. Al-kalam ini harus dua kan, harus murakkab. Dan jangan lupa, murakkab harus dengan tarkib apa? Tarkib isnadi. Iyalah. Al-kalam huwa lafdzul murakkab. Apa arti murakkab? Ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar. Kurang itu. Dengan syarat tarkiban isnadian. Tarkiban enggak cukup kalau cuma 2 kalimat sahaja. Saya akan datangkan 2 kalimat sahaja tapi dari tarkib idhafi, bukan kalam namanya. Abdullahi, 2 kalimat mudhaf ilaih. Namanya kalam? Bukan. Karena enggak ada isnadnya. 2 kalimat yang tersusun di situ harus dengan metode tarkib isnadi. Ada musnad ilaihnya, fi'il fa'il, mubtada khabar, ada hukumnya di situ. Kalau hanya sekedar mudhaf ilaih ataupun tarkib masji, hadramaut ya, atau tarkib adadi seperti ahada asyara, bukan namanya kalam. Walaupun dia 2 kalimat dan bukan namanya murakkab, karena syaratnya murakkab itu apa? Harus dengan tarkib isnadi. At-tarkib itu ada berapa? Ada tarkib isnadi, tarkib masji, tarkib idhafi, dan tarkib adadi. Itu murakkab, 2 semua, fa aksar, tapi yang diterima cuma 1. At-tarkib al-isnadi, yang ada isnadnya. Oke, ketika kita syaratkan kalam itu harus ada isnadnya, 2 kalimat atau lebih yang ada isnadnya. Jadi contoh daripada kalam itu banyak sekali. Tapi coba saya mau contoh yang paling sedikit. Bisa terkumpul kalam itu dari 5 atau 6 kalimat, bisa 7, bisa 10, bisa 1000 kalimat, enggak terhitung. La hadda li aksarih. Tapi bisakah Anda menghitung berapa yang paling sedikitnya? Ini bisa. Paling sedikitnya kalam itu terdiri dari 2 kalimat. Ya enggak? 2 ini harus apa? Bisa enggak isim sama isim? 2 kalimat isim sama isim. Jangan lupa harus tarkib isnadi. Bisa enggak? Bisa dengan mudah. Mubtada khabar. Zaidun qa'imun. Isim sama isim dan menjadi kalam. Oke. Bisa enggak dengan fi'il sama isim? Bisa, sangat mudah. Fi'il fa'il. Qama Zaidun, fi'il fa'il dan menjadi kalam. Tamam. Oke. Bisa enggak fi'il sama fi'il? Saya mau yang paling sedikit ya. Fi'il sama fi'il. Salam Nabi. Bisa enggak fi'il sama fi'il? Fi'il sama fi'il itu enggak mungkin. Pasti ada isimnya di situ. Ya enggak? Ya ada fi'il, ya pasti ada fa'ilnya. Atau naibul fa'ilnya. Jadi kalau fi'il sama fi'il itu bukannya 2, 4 berarti. Iya kan? Itu berarti ada 4 dan kita maunya paling dikit. Berarti enggak bukan bisa aja. Tapi ini enggak masuk dalam kategori agal. Enggak masuk dalam kategori yang paling sedikit, sedangkan kita mau menghitung yang paling sedikit. Agallu ma yuta'allafu minhul kalam. Paling sedikitnya tersusun kalam dari berapa kalimat? Dari 2 kalimat. Bagaimana contohnya? Contohnya isim sama isim, fi'il sama isim. Kalau fi'il sama fi'il enggak bisa. Baik. Isim sama harf, bisa enggak? Isim sama harf, 2 kalimat. Yang 1 huruf, yang 1 isim. Bisa, contoh gimana? Ya, bisa. Contohnya, ya Zaidu. Ya itu harfun nida, Zaid itu adalah isim. Walaupun di sini ulama banyak berdebat masalah di sini soalnya ya Zaidu itu sebenarnya bukan gitu aslinya. Aslinya apa? Ad'u Zaidan. Sahlala. Sebenarnya bukan harf itu sama isim, sebenarnya fi'il sama isim 3. Tapi enggak apa-apa. Kita ambil yang simpelnya. Berarti bisa ya, harf sama isim. Soal, bisa enggak harf sama fi'il? Anda pengen paling dikit, harf sama fi'il. Cuma 2 tok ya, harf sama fi'il. Bisa enggak kayak gitu? Sebenarnya enggak bisa. Bisa sih bisa aja, tapi enggak masuk dalam kategori agol. Kenapa? Enggak, berarti bukan 2.
Karena kalau ada harf sama fi'il pasti ada apa? Ada isimnya di situ, ada fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Contohnya ma gama, ma qama. Ma tidak, gama oh dua. Sebenarnya tiga itu bukan dua itu. Ma qama huwa. Ya enggak? Nah, berarti aqallu ma yuta'allafu minhul kalam, ya, paling sedikit gambarannya kalam yang terdiri dari dua kalimat saja itu bisa tergambar dalam beberapa gambaran. Yang pertama isim sama isim, yang kedua fiil sama isim, yang ketiga harf sama isim. Hanya 3 gambaran saja ya ikhwan. Yang keempat harf sama fiil itu sebenarnya enggak, sebenarnya 3 itu bukan 2. Jelas? Tapi sebagian ulama menganggap ini bagian juga, berarti ada 4 gambaran di situ bukan 3 saja. Mereka hitung tuh harf sama fiil. Padahal ini bukan masuk dalam kategori agal. Sudah 3 sebenarnya bukan 2 lagi. Nah, inilah pembahasan musannif di sini. Ya. Baik, qala musannif rahimahullah taala. Fa amma aqsamul kalami. Nah, ini bab yang pertama. Ini semestinya di sini ikhwan, kalau artinya kalau kitab yang kayak kalau kitab kuning ini dijadiin kitab kayak ginian, kayak kitab yang kayak gini, ini semestinya ada judul baru. Aqsamul kalam. Ini bab yang pertama, soal babul awal. Semestinya ini. Ini baru. Tapi memang metode kitab kuning jadi kayak gitu ya, kayak koran. Jadi kita nggak tahu yang mana bab yang barunya nih. Yang mana yang alinea baru. Yang mana titik, yang mana koma. Nah, tapi kalau kitab-kitab yang sudah kayak jadi kayak gini, itu mudah dengan namanya alamat at-targhim. Tanda-tanda apa ya? Kalau bahasa Arab namanya alamat targhim. Kalau bahasa Indonesia apa namanya tuh? Tanda seru, koma, titik, titik 2, titik di atas. Apa namanya? Tanda baca namanya. Tanda baca. Kalau bahasa Arab namanya alamat targhim. Alamat targhim. Baik, ala kulli hal. Gal fa amma aqsamul kalam, adapun bagian-bagiannya kalam, fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalamu, maka al-agal, maka paling sedikit apa-apa yang yatarakkab, yang tersusun, minhu darinya al-kalamu, itu fa'il daripada yatarakkab. Artinya susunan kalam yang paling sedikit itu bagaimana? Gal ismani. Syuf, ini nomor 1. Isim sama isim bisa menjadi kalam. Contoh gimana ya musannif? Nahwu Zaidun qa'imun. Isim sama isim dan menjadi kalam. Ya enggak? Zaidun qa'imun. Zaidun kalimah, qa'imun kalimah. Dan ini mubtada, ini khabar, dan sempurnalah menjadi kalam. Sebenarnya di sini ada iskal. Ada muskilah, tapi muskilah yang gampang. Loh, kalau antum amati ya ikhwan, kita mengaku ini 2 kalimat. Benar. Tapi kalau yang mengamati, ini bukan 2 sebenarnya. Berapa sebenarnya? 3. Oh, kok 3? Mana yang 3? Zaidun 1, qa'imun 2, yang ketiga apaan? Huwa. Karena qa'imun itu isim fa'il yang butuh fa'il. Ya kan? Fa'ilnya mana? Ya mustatir, takdiruhu huwa. Nah, ini faedah yang muhim jiddan. Dhamir mustatir itu kapan kita anggap sebagai kalimah dan terhitung sebagai kalimah satu gitu? Itu bila mana ada fi'il. Betul. Baru terhitung menjadi satu, dianggap hitungannya. Tapi kalau dhamir mustatir yang berada di isim fa'il atau berada di isim maf'ul, betul ada kalimat tapi enggak terhitung. Tamam. Kenapa? Karena al-asl fil istitar hadza lil fi'il. Karena sebenarnya dhamir mustatir itu hanya ada di fi'il. Ini hanyalah isim yang menyerupai fi'il. Makanya lemah dia bilang, makin enggak dihitung tuh. Walaupun betul ada dhamir di kalimat qa'imun, tapi dhamir ini enggak masuk hitungan. Kenapa? Karena itu dhamir mustatir di isim fa'il dan itu enggak dihitung. Lain hal kalau itu dhamir yang mustatir di fi'il, itu harus dihitung. Masuk dalam hitungan kalimat. Baik, wahakadha. Baik. Zaidun qa'imun, ini yang gambaran pertama. Awismun wa fi'lun, atau bisa juga digambarkan agallul kalam dengan isim dan fi'il. Isim dan fi'il, ini nomor 2. Contoh yang kedua, isim dan fi'il. Contoh gimana? Contohnya qama Zaidun fi'il fa'il. Qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun fa'il, wahakadha. Au fi'lun wa harfun. Nah, musannif menjadikan nomor 3 fi'lun wa harfun. Nah, kan ini ada khilaf tadi kita sebutkan antara ulama. Fi'lun wa harfun itu apakah masuk dalam kategori agalul kalam cuma 2 sahaja ataupun 3 sebenarnya?
Musannif sahibul matan menjadikan ini salah satu daripada gambaran agalul kalam. Coba lihat apa kata syarih. Fi'lun wa harfun nahwu ma qama. Seperti contohnya ma qama. Ma adalah harfu nafi. Qama fi'il mudhari'. Oh, cuma 2 tok berarti masuk dalam kategori agalul kalam. Qala syarih athbatahu ba'dhum wa lam ya'ud ad-dhamir fi qama ar-raji' ila zaidin mathalan li'adami dhuhurihi wal jumhuru ala 'addihi kalimah. Yang nomor 3 ini fi'il dan harf seperti qama, seperti maqama, athbatahu ba'dhum. Ini disebutkan oleh sebagian ulama sebagai salah satu gambaran. Nomor 3 ini. Walam ya'ud dhamir, dan mereka tidak menghitung dhamir fi qama yang ada pada kalimat qama ar-raji'i ila Zaid. Yang dhamir itu kembalinya ke Zaid. Tamam. Ma qama. Qama siapa? Qama huwa. Siapa huwa nih? Kembali ke Zaid. Masalah contohnya. Kenapa kok enggak dihitung? Li'adami zuhurihi, karena dia tidak nampak. Itu pendapat sebagian ulama. Yang kita hitung hanyalah perkara yang kelihatan, yang zahir. Yang tidak kelihatan kita enggak hitung, walaupun itu mustatir di fi'il. Kita enggak hitung. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau antum pakai pendapat ini, maka bisa kita gambarkan fi'il dan harf sebagai contoh daripada agalul kalam. Tapi kata musannif apa? Katanya wal jumhuru, akan tetapi jumhurul ulama. Apa arti jumhur ya ikhwan? Ismana jumhur? Kebanyakan, mayoritas. Tapi kebanyakan ulama, wal jumhur, kebanyakan ulama ala addihi kalimah, atas addihi. Apa addihi? Menghitungnya. Kemana itu? Ke dhamir. Menghitungnya si dhamir itu sebagai kalimah. Kebanyakan ulama mereka menghitung ni dhamir walaupun mustatir, tapi selama itu dhamir yang mustatir di fi'il terhitung menjadi kalimah. Berarti ini bukan 2 kalimat di sini. Ada berapa di sini kalimatnya? Ada 3. Berarti ini tidak masuk dalam kategori agallul kalam. Sudah 3. Makanya ini yang nomor ini yang contoh ini disebutkan oleh musannif fil matan, tapi syarih menjelaskan ini pendapat sebagian ulama sahaja. Taib. Yang keempat adalah awismun wa harfun. Awismun wa harfun. Gambaran keempat untuk agalul kalam adalah dengan isim dan harf. Kok bisa? Bisa. Wa dzalika fin nida. Itu contohnya di nida ketika kita memanggil. Contohnya nahwu ya Zaidu, ya harfun nida. Harf Zaidu isim dan menjadi kalam. Menjadi kalam. Nah, berarti kalam bisa juga tersusun dengan harf dan isim. Wahakadha. Wa in kana al-ma'na ad'u au unadi Zaidan. Walaupun sebenarnya makna daripada ya Zaidu adalah ad'u, aku memanggil, au unadi sama juga, memanggil juga Zaidan. Bedanya kalau ad'u sama unadi, da'a yad'u sama nada yunadi, bedanya apa ya ikhwan? Kalau da'a yad'u itu memanggil apa aja, dekat ataupun jauh, itu da'a. Tapi kalau nada yunadi khusus untuk panggilan jauh dengan teriakan. Weh fulan. Namanya nida itu. Nada yunadi. Kalau cuma dekat, fulan, bukan namanya nida, namanya da'a yad'u. Wah, itu bedanya. Walaupun sebenarnya ya Zaidu ini harf dan isim itu kombinasi antara ya itu asalnya apa? Asalnya fi'il sama isim. Ya itu asalnya ad'u, ana. Unadi ana. Wah, sebenarnya Zaid itu maf'ul bih, ya enggak? Antum kan belajar mutamimah. Nah, ini adalah sir, adalah rahasia. Kenapa si munada itu mansub? Kenapa si munada ada berapa ya ikhwan? Ada 5 kan? Mufrad, alam, nakirah, maqsudah, nakirah ghair maqsudah, mudhaf wa syabih bil mudhaf. Yang nomor 3 sampai akhir nakirah ghair maqsudah dan mudhaf dan syabih bil mudhaf itu hukumnya apa? Hukumnya mansub. Kenapa mansub? Karena hakikatnya munada adalah maf'ul bih. Betul enggak? Oleh karena itu di sebagian kitab nahwu babun nida itu disebutkannya kapan? Dalam bab maf'ul bih. Karena emang kayak gitu. Munada semuanya mansub. Loh, tapi kok mufrad alam sama nakirah maqsudah menjadi mabni 'ala dhamm? Gimana ceritanya itu? Itu cerita panjang. Kok bisa mabni 'ala dhamm? Karena itu ditashbihkan dengan kaf al-khitab ketika antum berkata ad'uka. Ad'uka. Karena kaf ini mabni
dan dia mufrad, tidaklah murakkab. Nah, ini juga ketika ada mufrad alam, mufrad artinya enggak murakkab, ataupun nakirah magsudah, nakirah tapi magsudah, keduanya menyerupai kaf ini. Makanya kita mabnikan. Ada penyerupaan. Lalu entar ditanya lagi, kalau memang mabni kok mabninya kok dhammah mabninya, itu bahasan panjang lagi. Wah, memang sebenarnya baik mufrad alam ataupun nakirah magsudah yang mabni ala dhamm tetap fi mahalli nasbin. Semua munada mansub ya ikhwan. Kenapa? Karena hakikatnya munada adalah maf'ul bih. Sah la? Kadang-kadang nasb ini yadhhar kalau seandainya itu kapan? Di nakirah ghair magsudah dan mudhaf dan syabih bil mudhaf. Dan kadang-kadang si mansub ini menjadi fil mahal kalau seandainya dia mufrad alam dan nakirah walaupun dia mabni ala dhamm. Makanya kalau antum ngi'rabin ya Zaidu, i'rab gimana sebenarnya? Ya harfun nida, Zaidu munada mabni ala dhamm, kurang fi mahalli nasbin. Fi mahalli, karena hakikatnya munada adalah maf'ul bih dan semua itu mansub. Surah Nabi. Jelas ya? Anak enggak ngomong sendiri kan? Ngomong sama antum. Iya. Lah, antum kan sudah mustawa alfiyah ataupun mutammimah paling tidak lah. Ini apa namanya, pembahasan kayak gini insyaallah tidak asing, tidak asing bagi antum. Ala kulli hal. Jadi walaupun artinya ya Zaidu itu ad'u Zaidan atau unadi Zaidan, tapi kita enggak anggap ini ad'u atau unadi karena itu hanya dari segi makna saja. Dari segi makna saja. Maka kita anggap ya Zaidu adalah kombinasi dari isim dan harf. Nah, makanya di sini ada 4 gambaran berarti ya. Yang pertama apa? Isim sama isim. Yang kedua fi'il sama isim. Yang ketiga ini ada khilaf. Harf sama fi'il. Yang keempat harf sama isim. Nah, yang nomor 3 ini adalah khilaf antara ulama. Bisa enggak? Tadi kita bilang fi'il sama fi'il enggak bisa ya? Enggak bisa. Apa namanya? Fi'il sama harf. Bisa enggak harf sama harf? Bisa enggak harf sama harf? Enggak bisa. Nah, makanya kalau seandainya antum mau apa namanya dengan pembagian yang lebih rincinya jadi begini ntar. Ada berapa kemungkinan? Kita ambil semua kemungkinan. Lalu kita pilih yang mana yang bisa dan yang mana tidak bisa. Nah, jangan lupa kita temanya di sini mau mengambil agallul kalam. Agallul kalam, paling sedikitnya kalam. Berarti harus 2 kalimat. Kalau 3 berarti sudah bukan agal. Agallul kalam. Ada 3 kan? Ada isim, fi'il dan harf. Dan tiap-tiap ini menjadi 3. Isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. 3 kali 3 berarti berapa? Jadi semua ada 9 gambaran. Yang mana yang ada? Isim sama isim ada enggak? Ada. Isim sama fi'il ada? Ada, oke. Isim sama harf ada? Ada. Fi'il sama isim ada? Ada. Fi'il sama fi'il? Enggak, karena sudah masuk bukan masuk dalam kategori agal lagi. Fi'il sama harf ada enggak? Ada khilaf tadi kan? Ada khilaf, ada yang bilang ada, ada yang bilang enggak. Oh. Tamam. Harf sama isim ada? Ada. Harf sama fi'il ada? Ada. Harf sama harf ada? Enggak ada ya. Harf sama fi'il tadi ada khilaf ya. Ada yang bilang ada enggak? Dari 9 gambaran ini lihat ada berapa yang sah? Kita anggap ini yang ada khilaf sah ya, kayak musannif ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Lah 7 kok jadi 4? Gimana ceritanya? Kan cuma 4 kan? Ini 7 nih. Banyak yang terulang. Isim sama fi'il ini terulang 2 kali. Nih, sama. Isim fi'il isim berarti sama nih. Coret 1. Apa lagi? Isim sama harf. Ini sama nih. Ya enggak? Harf, isim. Coret. Apa lagi? Fi'il sama harf. Terulang nih. Nih.
Coret. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 4. 1, 2, main lagi. 3 dan 1, 2, 3 dan 4. Ini terulang ya. Nah, sah. Jadi 4 semuanya. Wah, kata ya ikhwan. Nah, itulah dengan pembagian kayak dirincikan, dipeperkan, dipaparkan gitu, diperinciin. Oh, jadi jelas semuanya. Yang mana ya, yang mana enggak. Kemudian diringkas menjadi 4 karena ada yang mukarrar di situ. Wah, kata inilah agallu ma yata'allafu minhul kalam. Paling sedikitnya kalam yang terdiri dari 2 kalimat harus masuk dalam salah satu 4 gambaran sahaja. Tamam, tidak bisa lebih. Baik. Gal musannif. Nah, قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقم وخبر نحو جاء زيد واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا وينقسم أيضا إلى تمن نحو ليت الشباب يعود يوما وعرض نحو ألا تنزل عندنا وقسم نحو والله لأفعلن كذا. Tak, itu titik. Bahasan lain lagi sekarang. Ini sebenarnya gampang ya ikhwan. Musannif memang agak beberapa kali diulang lagi oleh musannif, tapi sebenarnya itu menjadi 2 sahaja sebenarnya. Ini sekarang masuk dalam pembahasan kalam tapi dengan dengan kacamata balaghah. Ini masuk pembahasan balaghah ini sebenarnya. Nah, kalam itu terbagi menjadi 2. Ada namanya khabar dan ada namanya insya. Nah, khabar dan insya. Khabar ini apa dhabitnya? Al-khabar huwa ma sahha an yuqala li sahibihi innahu sadiqun fihi aw kadhib. Sahha. Mahtamala sidqa li dzatihi jara bainahum qadiyatun wa khabara, katanya di sulam. Seandainya ada kalam yang bisa disifatkan ini kalam shadiq atau kalam ini kalam kadzib, maka ini kalam namanya khabar. Benar itu, jujur dia. Oh enggak, dia bohong. Nah, itu berarti kalam itu kalam khabar namanya. Kadang-kadang kalam itu menjadi insya. Kapan? Yang tidak bisa disifatkan dengan kebenaran atau kebohongan. Benar dia atau bohong, nggak bisa disifatkan. Namanya insya itu kan. Insya ini ada banyak sebenarnya bagian-bagiannya. Di antara insya apa? Amr, perintah. Ijlis, gum. Bohong ente. Bohong apanya? Gimana? Mana bohongnya? Benernya? Enggak bisa. Enggak bisa disifati bohong ataupun benar, enggak. Karena ini insya. Juga nahi. Tamam. Istifham. Ma hadzal yawm? Hari apa hari ini? Oh, betul ente. Bingung orangnya. Aneh nanya kok. Pertanyaan ini butuh jawaban. Bukan butuh pembenaran. Enggak, iya kan? Makanya masuk dalam kategori insya, istifham itu. Nah, juga ada lagi namanya tamanni. Tamanni apa? Angan-angan, berangan-angan kan. Sebenarnya ada 2, ada tamanni, ada apa? Ada taraji. Kalau bedanya tamanni itu perkara yang susah untuk dihasilkan, tapi kalau taraji yang mudah, ya enggak? Tamanni ini perkara yang mustahil, dia berangan-angan, dia pengen gitu. Laita biasanya kan pakai Laita itu harfu tamanni. Laita syababa ya'udu yauman. Di antaranya juga ada namanya qasam. Bersumpah. Nah, sebentar. Yang namanya bersumpah di sini yang insya itu hanya sumpahnya saja ya, ikhwan. Adapun tema dari sumpah itu masuk dalam kategori khabar. Contohnya, wallahi jaa Zaidun. Wallahi itu namanya qasam. Ya. Jaa Zaidun itu namanya apa? Namanya jawab qasam. Tema yang disumpahkan. Jawabul qasam. Jawab qasam itu masuk dalam kategori khabar.
Tapi gosamnya sendiri wallahi, inilah yang masuk dalam kategori insya. Wallahi tallahi ataupun dengan gosam yang lain seperti la'amruka gosami wahakata, seperti itu. Itu semua masuk dalam kategori insya, gosamnya sahaja. Adapun jawabul gosam masuk dalam kategori khabar wahakata. Di antaranya juga yang disebutkan oleh musannif di sini adalah arad. Sebenarnya ada arad, ada tahdid. Apa itu arad dan apa itu tahdid? Syuf. Dalam bahasa Arab yang namanya perintah itu ada ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Pertama, tingkatan perintah. Sebenarnya masuk dalam kategori amr semua sebenarnya. Dengan paling halus dengan arad. Kalau bahasa kitanya tawaran. Kemudian tahdid, tekanan. Baru sekarang perintah. Lah, perintah itu juga bertahap. Halusnya bagaimana? Paling halus dengan mudhari'. Dengan mudhari' yang ada lam al-amrnya. Litajlis. Wah, ini juga ada tahap yang pakai dhamir ghaib, kemudian dhamir mukhatab. Beda-beda itu tingkat-tingkatnya. Kemudian baru fi'il amr biasa. Kemudian fi'il amr ditambahkan dengan nun taukid yang khafifah. Kemudian fi'il amr tambah pakai nun taukid yang tsaqilah. Ini tingkatannya perintah. Contoh. Tanzil, nuzul, nazala yanzilu. Kita menyuruh orang untuk turun. Kalau pakai arad, gimana caranya? Gampang. Anta tinggal tambahkan ala. Ala tanzilu indana hakadha. Bisakah engkau turun? Gitu. Bisakah engkau singgah ke tempat kami? Gitu. Harapan. Arad. Perintah tapi sangatlah halus. Habis itu tahdid, ada penekanan. Pakai apa? Pakai halla. Halla tanzilu indana wa hakadha. Kedua ini ya ikhwan adalah harf yang tidak beramal. Tidaklah dia menjazmkan dan tidaklah dia menasabkan. Biasa. Ala tanzilu, halla tanzilu, biasa. Tapi itu ada unsur perintah di situ ya. Tapi sangatlah halus. Arad dan tahdid. Kemudian baru pakai fi'il amr yang pakai mudhari'. Litanzil indana. Ada lam, syuf, lam al-amr. Ada jazm. Baru fi'il amr, inzil. Baru pakai nun taukid, inzilan. Baru pakai inzilanna. Kalau inzilanna berarti perintah yang sangatlah kuat. Sangatlah kuat. Wah kata ya ikhwan. Wah sebenarnya ada lagi. Sebelum fi'il amrnya ada pakai lamul amr, pakai nun taukid. Wah panjanglah. Tapi inilah contohnya. Arad dan tahdid adalah salah satu cara untuk memerintahkan tapi dengan sangat halus. Wah ini masuk dalam kategori insya karena tidak mungkin disifatkan dengan kebenaran atau kebohongan. Permintaan itu. Bisa enggak? Ayo mampir ke rumah yuk. Bohong ente. Enggak, aneh ngajak ente mampir ke rumah. Gitu. Enggak bisa disifatkan langsung ke al-suzik. Nah, wah kata. Dan itulah sebenarnya banyak lagi daripada aqsamul insya yang dibahas di babul balaghah, di ilmu balaghah. Di sini kita hanya menyebutkan bahwasanya kalam itu terbagi menjadi dua, khabar dan insya. Soal, faedahnya apa kok? Kalam itu dibagi menjadi dua. Ini faedahnya besar sekali. Kadang-kadang di beberapa bab fikih itu hukum itu tergantung kalam. Bila mana dia mendatangkan kalam dengan kalam khabar, maka begini hukumnya. Dan bila mana dia mendatangkan dengan kalam insya, maka begini hukumnya. Di antaranya, contohnya di antara insya, jangan lupa, aqd. Setiap aqd itu masuk dalam kategori insya. Bi'tuka, gabiltu, itu insya semua. Gak bisa dibilang shadiq atau kadzib, karena aqd. Menimbulkan aqd. Bila mana ada seorang laki-laki yang berkata ke istrinya yang sudah pernah dia tolak contohnya, kemudian dia rujuk, kemudian dia berkata lagi ke istrinya, tolaktuki. Apakah tertolak langsung istrinya? Kita tanya, ente maksudnya apaan? Kalau seandainya maksud ente untuk khabar, mengabarkan bahwasanya engkau telah pernah menolak istrimu, berarti ini cuma kabar. Tapi kalau maksudnya insya, menimbulkan tolak baru, nomor 2 sekarang tolaknya sekarang. Seperti ini contohnya. Ada banyak sekali hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan tafsil, bila mana kalau dia khabar maka begini hukumnya dan insya begini hukumnya. Makanya penting sekali ikhwan kita mengetahui pembagian kalam menjadi 2 itu, khabar dan insya. Taib. Kita baca sekarang kalam musannif. Qala al-musannif rahimahullah taala wal kalamu yanqasimu ila, dan kalam itu terbagi menjadi berapa? Banyak. Musannif di sini enggak pakai khabar insya ya, langsung dipeperkan semuanya. Pertama ila amr.
wa nahi. Amr perintah dan nahi larangan. Nahu contohnya qum wa la taq'ud. Qum adalah fi'il amr. Contohnya amr. La taq'ud adalah nahi. Wa hakadha. Wa khabar dan terbagi menjadi khabar. Nahwu jaa Zaidun. Khabar. Wastikhbar. Istikhbar itu artinya apa? Minta khabar. Istaf'alah. Litalab. Istikhbar minta khabar. Artinya apa minta khabar? Ya sama dengan istifham. Wastikhbar wa huwal istifham kama qala musannif. Namanya istifham ini kata musannif, istikhbar namanya. Nahwu hal qama Zaidun? Hal qama Zaidun? Fayuqalu na'am aw la. Nah, istikhbar ini juga ya ikhwan, ada uslub istifham itu. Ini pembahasan balaghah semestinya. Istifham itu juga ada banyak metode. Tergantung adawat, tergantung huruf istifhamnya apa. Kalau seandainya antum menggunakan hal berarti jawabannya dengan na'am atau la. Cuma dua sahaja, enggak mungkin yang lain. Kalau pakai hal. Kalau seandainya antum menggunakan istifham dengan selain hal seperti ma, itu enggak bisa jawab dengan na'am atau dengan la. Ma hadzal yawm? Na'am. Na'am apaan? Ana tanya, ma hadzal yawm? La. Istifham ini kan? Ini harus dengan penentuan, dengan tersebut. Ma hadzal yawm? Al-yawm yaumul apa ini? Yaumul Tsulatsa. Gitu. Itu jawab pakai ma. Tapi kalau pakai hal, ente tanya pakai hal, itu cuma pakai na'am aw la saja. Enggak bisa muter-muter yang lain. Hal hadza yaumul Tsulatsa? Na'am yaumul Tsulatsa atau la laisa yaumul Tsulatsa. Enggak bisa ente lari daripada dua ini. Wah kata. Tergantung adawat itu, tergantung adawatul istifham. Kadang-kadang bisa cuma dua hal sama la. Kadang-kadang harus maftuh, harus terbuka. Kadang-kadang ada beberapa pilihan tertentu. Kalau seandainya pakai hamzah, contohnya hamzah pakai am, hamzah sama am, itu cuma ditentukan beberapa, milih untuk untuk yang ada. Semua itu masuk dalam kategori istifham. Wahakadha ya ikhwan. Qala musannif wa yanqasimu aidan, dan terbagi kalam juga ila tamannin. Ada yang masuk dalam kategori tamanni. Seperti ma'ruf tamanni ya. Tamanni hadza talab ma la matma'a fi husulih. Untuk mengharapkan perkara yang susah untuk diraih. Susah untuk diraih itu karena dua perkara, dua faktor. Pertama emang karena itu mustahil, ataupun karena mungkin tapi sangatlah susah. Itu namanya tamanni. Contoh di sini, laita syababa ya'udu yawman. Hadza min qaul asy-syair. Laita syababa ya'udu yawman fa akhbiruhum bima fa'alal mashibu. Wa hakadha. Ada seorang seorang syair yang sudah tua, dia berkata, seandainya masa muda ini bisa kembali, maka aku akan mengabarkan kepada anak-anak muda apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tua. Maksudnya apa ini? Kalau seandainya Anda bisa balik lagi ke masa muda, Anda bakal sharing pengalaman sama para pemuda-pemuda ini. Pengen dia balik lagi. Nah itu artinya bayat itu. Dan untuk kembali ke masa muda itu adalah sesuatu yang mustahil. Makanya dibilang laita. Kalau la'alla itu taraji ya, bisa untuk terjadi. Syuf. Kadang-kadang ya ikhwan, ini juga di balaghah dibahas. Kadang-kadang seseorang itu mengungkapkan bahwasanya dia mau perkara yang mustahil ini. Dia tahu itu mustahil dan tahu itu susah. Tapi karena kekuatan tekadnya ya, untuk menggapai perkara itu walaupun susah setengah mati, tapi aku mau itu. Ini masuk tamanni sebenarnya. Nah, di sini dia pakai apa? Dia pakai la'alla. Walaupun itu tamanni. Ada di Al-Qur'an ketika Fir'aun menyuruh Haman untuk membangun menara itu. Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. La'alli ablughul asbab. Asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa. Ya Haman, wahai Haman, bangunlah untukku sarhan, menara tinggi. Untuk apa? La'alli ablughul asbab, biar aku menggapai asbab as-samawat, tingkatan-tingkatan langit. Untuk menggapai tingkatan langit ini perkara yang sangatlah susah. Tapi si Fir'aun ini tekadnya kuat.
Dia pakai apa? Dia pakai la'alla. La'alli ablughul asbab. Padahal ini tamanni. Bisa begitu. Juga sebaliknya bisa. Sebaliknya bisa. Ada beberapa perkara yang dianggap tamanni, yang dianggap taraji karena ini sangatlah mungkin untuk digapai, tapi orang ini lesu, malas. Udah pakai tamanni deh. Pakai tamanni. Anda lihat di beberapa kertas ikhtibar itu, di beberapa kertas ujian. Itu rahasia di bawahnya natamanna lakumun najah. Kami harapkan bagi kalian untuk sukses. Pakai apa tuh? Pakai tamanni, pakai. Kami mengharapkan. Berarti si gurunya tahu nih, murid pada malas. Ya enggak? Padahal ini ikhtibar mudah untuk najah. Tapi ya untuk bisa sukses itu jauh bagi murid-murid ini karena malas. Makanya itu sama dia natamanna. Padahal ini roja bukan tamanni. Kadang bisa dibalik ya ikhwan, tergantung keadaan. Tamam, jelas ya? Baik. Juga wa'arad. Nah, syuf, pakai arad. Maksudnya membahas masalah arad. Apa itu arad tadi? At-talab huwa al-aradu huwa at-talabu lakin bi'ish bil khiffah. Talab tapi sangatlah halus. Itu arad artinya. Gal nahwu ala tanzilu indana gitu. Bisakah engkau singgah ke tempat kami? Itu arad artinya. Ala. Ini tingkat yang paling halus dalam permintaan pakai arad. Ada di atasnya namanya tahdid. Permintaan yang lebih keras pakai halla. Di sini maksudnya enggak sebutkan. Wa gasam. Dan gasam nahwu contohnya wallahi la af'alanna kadza. Wallahi demi Allah aku akan melakukan perkara itu. La af'alanna kadza. Yang gasam di sini dimaksudkan cuma wallahi sahaja ya. Inilah yang namanya insya. Adapun la af'alanna kadza itu namanya khabar wa hakadza ya ikhwan. Nah, cukup seperti ini yang bagian yang disebutkan oleh musannif padahal lebih banyak lagi bagian daripada insya yang disebutkan di ilmu balaghah. Ala kulli hal di sini hanyalah musannif menyebutkan contoh. Baik, sekarang istirahat dulu 5 menit. Jangan 5 menit, 3 menit deh, istirahat 3 menit. Soalnya kita akan masuk dalam tema yang agak ruwet. Istirahat 3 menit. Tafadhol. 11 19. Enggak apa nih? Ani di sini enggak apa nih? Oh ya, sambil lupa tadi, sambil kalau ada yang ada soal, ada apa ya gitu. Sambil kita istirahat. Tafadhol kalau dari kalangan Nisa ada yang mau nanya pakai kertas. Oke. Oh iya, ada dari Nisa ini ya. Ini ada definisi khususnya kalau syariah itu. Pengertian dari kata syariah. Pengertian dari pada kata syariah. Syuf, kita bisa ambil dari pengertian bahasanya ya. Syara'a. Syara'a itu artinya apa? Membuat. Jadi syariah adalah bahan buatan. Syariah adalah bahan buatan. Itu artinya syara'a. Bisa diartikan membuat dan bisa diartikan syara'a memulai bada'a. Nah, ulama mereka mempunyai definisi khusus untuk kata syariah. Apa itu syariah? Mereka bilang asy-syari'atu hiya ma anzalahu Allah Ta'ala li nabiyhi minat ta'alim. Apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabinya daripada ajaran-ajaran. Nah, itu adalah definisinya syariat. Yang mana tujuan daripada syariat ini ya ikhwan? Al-Imam Izzuddin Al-Izz bin Abdussalam. Ya. Namanya Al-Izz bin Abdussalam. Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam beliau menyebutkan pembahasan yang panjang tentang syariat ini, asy-syari'atu. Beliau sebutkan definisinya dan beliau sebutkan tujuan daripada syariat itu adalah litagyidit tughati minal anam katanya. Syariat mempunyai 2 tujuan. Yang pertama untuk memuliakan orang-orang yang taat. Yang kedua, ini yang intinya. Adanya syariat itu adalah untuk membelenggu orang-orang yang membangkang, katanya gitu. Itu tujuannya syariat, membelenggu tagyid at-tughah, orang yang bangkang daripada golongan manusia.
Nah itu inti daripada syariah ini. Wah, ya saya rasa cukup kalau kita mengetahui definisi syariat yang tadi saya sebutkan. Syariat itu hiya ma anzalahu Allah taala lin nabiyhi min at-ta'lim. Ini apa-apa yang Allah taala sebutkan, itu yang Allah turunkan kepada nabinya daripada ajaran-ajaran. Nah, ini kalau seandainya pertanyaannya masalah definisi syariah ya. Dan juga nggak tahu nih syariah, bayan syariah bitafsil, dengan perinci. Maksudnya apa? Syariah dijelaskan dengan perincian. Mungkin kalau seandainya cuma definisi ya ma'ruf, ya syariah dengan perincian ya ini semua apa-apa yang Rasulullah SAW bawa kepada kita semua itu masuk dalam kategori syariah. Dan yang asyari' dinamakan syari' itu sebenarnya adalah Allah Ta'ala sahaja, tapi dinamakan juga Nabi SAW sebagai syari' majazan. Bahkan juga dinamakan ulama-ulama yang mereka bisa mengistimbatkan hukum daripada nusus dinamakan syari' juga. Tapi memang hakikatul syari' hadza lillahi ta'ala faqat, wa itlaqun syari' lin nabi sallallahu alaihi wasallam min babil majaz. Nah, itu. Dan semua syariah dengan tafsirnya ya ini semua ajaran Rasulullah SAW dinamakan syariah, baik pun itu ajaran yang berupa hukum zahir, ataupun itu yang syariat yang berupa tarbiyah, ataupun yang berupa tazkiyah, itu masuk dalam kategori syariah semua. Bukanlah syariah itu terbatas dalam hukum yang 5 itu wajib ataupun haram, dan tidak, semua al-adab wal akhlaq wat tarbiyah masuk dalam kategori syariah semua. Jadi semua ta'alim, semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang Nabi SAW menyampaikannya dari Allah SWT, itu masuk dalam kategori syariah semua. Wah, kata ya ikhwan. Naam. Ada soal lagi? La ilaha illallah. Nah, sudah lewat 3 menit sekarang. Yuk kita masuk sekarang. Kita akan bahas sedikit di sini dari tema yang akan datang. Walaupun memang tema ini agak ruwet ya. Dan di sini musannif menyebutkan membahas tema ini dengan agak panjang. Sebelum beliau masuk ke masalah amr, beliau masuk sebenarnya ini masih dalam kategori al-kalam. Tapi pembagian kalam dari sudut lain. Sebagaimana kalam itu terbagi menjadi khabar dan insya. Nah, dari sudut lain al-kalam itu terbagi menjadi haqiqah dan majaz. Haqiqah dan majaz. Haqiqah dan majaz. Nah, betul. Tapi sebelum ini, ikhwan, ada faedah yang sangatlah penting yang Al-Faqih mau sebutkan di sini. Ini faedah penting banget. Ini faedah disebutkan oleh ulama-ulama usul dan ulama balaghah yang berkaitan dengan bahasa. Di sini kita mempunyai 3 perkara. Yang pertama namanya al-wada'. Yang kedua namanya isti'mal. Dan yang ketiga namanya hamal. Yang pertama wada'a. Yang kedua isti'mal. Yang ketiga hamalah. Ini faedah penting sekali. Al-wada' artinya peletakan, isti'mal penggunaan, dan hamal artinya pengangkatan gitu ya, atau arti yang pasnya penafsiran. Penafsiran hamal. Al-wada' artinya apa? Peletakan. Itu apa? Kita letakkan beberapa kalimat untuk menunjukkan makna tertentu. Dan ini adalah tugasnya orang-orang yang membuat bahasa. Di ilmu tauhid dan juga di ilmu usul dibahas yang meletakkan al-wada' wa wad'ul lughah, dan yang meletakkan bahasa itu ada khilaf. Apakah tauqifi min Allah Ta'ala ataupun dengan istilahnya makhluk, itu khilaf besar. Contoh, ini gelas, ya kan? Gelas. Cangkir ya, cangkir. Ane mau tanya, siapakah yang membuat nama cangkir dan
cangkir itu digunakan untuk menunjukkan benda ini. Siapa ya orang itu? Ialah orang yang membuat bahasa Indonesia. Ini enggak? Si fulan, enggak tahu siapa namanya. Nah, ketika dia membuat kata yang baru dan kata itu digunakan untuk menunjukkan ke makna, itu perbuatan namanya apa? Namanya wada'. Namanya wada'. Ada benda baru contohnya. Ada benda baru yang dibuat oleh orang. Kita mau namain apa nih? Gitu. Kita buat nama, ini benda. Oh, namanya ini. Nah, sudah. Ini perbuatan apa namanya? Wada'. Ada alat kita buat baru, contohnya gitu. Alat canggih. Bisa gini, bisa. Namanya komputer. Itu. Pembuatan nama dan nama ini menunjukkan ke makna tertentu, itu perbuatan namanya wada'. Nah, ini tugas siapa? Tugas orang yang membuat bahasa. Tamam. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Isti'mal. Isti'mal itu apa? Isti'mal itu cara menggunakan kalimat itu. Cara menggunakan kalimat itu. Nah, cara menggunakan kalimat itu kadang-kadang kita gunakan kalimat itu sesuai dengan makna untuk kalimat itu. Dan kadang-kadang tidak. Kita menggunakan kalimat itu untuk makna yang lain. Isti'mal. Dan isti'mal ini tugasnya siapa? Isti'mal ini tugasnya pembicara. Mutakallim. Contoh-contoh. Hewan yang gede, yang makan orang itu warna kuning, namanya apa? Namanya asad. Harimau. Harimau. Tamam ya? Asad. Yang membuat nama asad menunjukkan untuk hewan ini adalah wadi'ul lughah. Orang yang pertama kali membuat bahasa. Tamam. Kita sekarang mau menggunakan kalimat ini. Bila mana Anda menggunakan kalimat asad untuk menunjukkan hewan itu namanya isti'mal haqiqah. Menggunakan kalimat dengan makna aslinya. Ini kan? Tapi bisa juga Anda menggunakan kalimat asad ini bukan untuk makna hewan. Saya akan gunakan makna asad. Saya akan gunakan kalimat asad untuk siapa? Untuk orang yang berani, yang tidak takut apapun. Ataupun saya akan gunakan kalimat asad untuk siapa? Untuk orang yang teriak-teriakan di mimbar. Saya masuk masjid, ada orang lagi khutbah teriak-teriak. Saya berkata, ra'aitu asadan yakhtubu fil masjid. Betul itu, betul. Nah, Anda sekarang menggunakan kalimat asad. Bukan pada tema asalnya. Tema asalnya kalimat asad itu digunakan untuk hewan yang memangsa manusia, yang mangsa apa gitu. Alhamdulillah. Ya enggak? Raja hutan. Tamam. Sekarang Anda menggunakan kalimat asad ini untuk makna baru. Makna barunya apa? Makna barunya khotib yang teriak-teriak. Nah, ini namanya apa? Penggunaan kalimat bukan pada peletakan pertamanya. Ini namanya isti'mal. Dan ini adalah tugasnya si mutakallim. Ketika Anda menggunakan kalimat bukan pada makna aslinya, itu kalimat namanya majaz sekarang. Namanya majaz. Nah, itu harus dibedakan. Ketika ra'aitu asadan, pertama-tama orang langsung terlintas di benaknya, oh berarti ini lihat harimau. Enggak, tapi asad yang saya maksud adalah manusia yang berdiri, yang teriak-teriakan. Itu harus ada tanda-tandanya itu. Yakhtubu fil masjid, sedang berkhutbah dalam masjid, ini adalah tanda bahwasanya ini orang lagi ngomong dengan majaz, bukan dengan hakikah. Tamam. Kalau seandainya asad yang hakikah, enggak bisa dia yakhthub fil masjid. Ya enggak? Nah, itu namanya isti'mal. Isti'mal itu adalah tugas si pembicara. Dia mengambil kalimah yang sudah diwada'kan dengan makna tertentu, kemudian dia gunakan kalimat itu. Bila mana ia gunakan kalimat itu dengan makna aslinya, itu namanya isti'mal haqiqah. Dan bila mana ia menggunakan kalimat itu untuk makna yang baru yang dia mau, tamam, itu namanya majaz. Oke. Tinggal nomor 3 apa namanya? Hamal. Mentakwilkan atau mentafsirkan atau membawa kalimat ini. Ini apa? Yang hamal ini adalah tugasnya siapa? Hamal itu adalah tugasnya pendengar.
Hamal tugasnya pendengar. Ketika ada orang mendengarkan saya, contohnya saya bilang tadi apa? Ra'aitu asadan yakhtubu fil masjid. Orang dengar. Pas dia dengar kalimat asad, dia punya dua pilihan. Pertama, dia akan mengartikan asad ini dengan arti aslinya adalah harimau. Bukan harimau, apa namanya? Singa. Atau dia punya pilihan kedua, dia mengartikan asad ini dengan arti yang baru. Khotib yang sedang teriak-teriakan itu. Si mustami, si pendengar, dia punya dua pilihan. Ini artinya saya mau artikan, saya mau tafsirkan, saya mau takwilkan. Itu hamal namanya. Saya mau bawa kemana ini kalimat yang saya dengar sekarang? Saya membawa ke hakikah kah atau saya bawa ke majaz kah? Al-aslu ketika dia mendengar kalimat, pertama-tama dia bawa ke hakikah dulu. Kalau seandainya bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, baru sekarang dia bawa kemana ke majaz. Dan tidak boleh ente pindah ke majaz, melainkan kalau seandainya hakikah sudah tidak bisa digunakan, baru ke majaz. Selagi hakikah itu bisa digunakan, gunakanlah hakikah. Seandainya ada orang bilang, ra'aitu asadan. Wa ana nafsirkan, oh enggak, dia sih enggak lihat asad, dia maksudnya itu lihat orang, tapi berani. Ini apa ini? Takwil saya, tafsir saya atas omongannya, inilah yang namanya hamal. Bolehkah kayak gitu? Lihat dulu. Dia cuma bilang ra'aitu asadan. Apakah ada di situ tanda-tanda bahwasanya dia tidak melihat asad? Kalau seandainya di situ enggak ada, kemungkinan besar dia bisa melihat asad. Dan wajib kita tafsirkan ini adalah asad sebagai singa. Kita ambil dengan hakikah. Tapi kalau seandainya di situ ada tanda-tanda, dibilang ra'aitu asadan. Padahal apa? Padahal dia ini enggak pernah keluar rumah, contohnya. Dari mana asad di rumah? Kagak ada. Wah, mungkin dia lihat asad di TV gitu. Kayak gitu contohnya. Baru bisa ditakwilkan. Kalau seandainya ada alamat tanda-tanda yang menandakan ini orang mau arti baru, bukan arti yang pertamanya. Itu tugas siapa? Tugasnya si pendengar. Dia bisa mentakwilkan atau membawa arti perkataan yang dia dengar menjadi hakikah atau menjadi majazkah. Semua itu harus dengan tanda-tanda. Gak bisa semuanya. Bisa semuanya. Nah, bagi si pendengar ini, nah itulah tugasnya para mujtahid ketika mereka mendengar atau membaca ayat di Al-Quran. Nah, ketika ada firman Allah Ta'ala, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. Bi'aidin, arti yad itu, oke, kita kembali ke wada'. Yad ini artinya apa? Tangan. Ini yad ya. Wudi'a, diletakkan. Kalimat yad itu untuk tangan. Tangan kayak gini. Ini wada'. Kemudian isti'mal. Isti'mal siapa ini mutakallim? Adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maunya yad ini, yad yang beneran kayak gini ataupun hanyalah majaz. Kita nggak tahu tuh apa yang maksud Allah Ta'ala. Tapi kita bisa mengetahuinya dengan tanda-tanda yang lain. Nah, kita sebagai pendengar, ya, apa tugas kita sekarang? Apakah kita wada'? Oh tidak, sudah terletak. Apakah kita isti'mal? Tidak. Allah Ta'ala yang sudah berbicara, yang sudah berfirman di sini. Kita apa? Kita hamal. Ini adalah tugasnya para mujtahidin. Mereka memahami Al-Quran dan meletakkan makna-makna yang munasib. Baik pun itu hakikah ataupun majaz. Ketika dilihat wasama baninaha bi'aidin, kalau seandainya kita artikan aidin ini dengan tangan yang biasa, itu muskilah akan terjadi, itu al-mumatsalah lil hawadits. Dan ini sifat yang mustahil. Maka kita artikan aidin itu artinya kekuasaan. Nah, ini namanya hamal. Namanya hamal. Nahmil kalam Allah Ta'ala minal hagigah ilal majaz. Kenapa? Ini takwilkan karena hagigahnya enggak mungkin dipakai. Mustahil kalau dipakai, jadi mustahil artinya. Lalu kita beralih ke majaz. Nah, jadi ada 3 perkara. Yang pertama, al-wada'. Wada' itu tugasnya orang yang meletakkan kalimat itu. Dia maunya buat kalimat apa gitu, dan mau buat kalimat itu buat makna apa gitu. Kemudian isti'mal itu adalah tugasnya si pembicara. Dia mengambil kalimat-kalimat yang sudah punya arti, yang sudah terletakkan dengan arti-artinya, kemudian dia gunakan kalimat itu untuk apa? Untuk hakikahkah atau majazkah ataupun yang lainnya. Setelah itu ada namanya hamal, adalah tugasnya si pendengar. Ketika dia mendengar kalimat ini, dia bawa kemana kalimat itu? Bawa ke hakikahkah ataupun ke majazkah? Nah, dengan 3 perkara ini bisa jelas beberapa masalah ya ikhwan. Jelas sekali. Nah, makanya kalau seandainya ada orang yang ngomong ke istrinya dengan omongan yang agak
mungkin bisa ditangkap itu namanya talak, ya enggak? Nah, kita tanya sama dia, kinayah kan, ada niat apa atau tidak. Ini masuk dalam kategori ini nih. Wada' sama isti'mal sama hamal. Kita tanya sang suami ini, inti isti'mal ini, itu pembicara soalnya. Maksud inti apaan? Dan yang hamal ini siapa? Mufti. Yang hamal ini dia membawa mentafsirkan kalamnya si suami itu apa? Baru akan timbul hukum di situ. Maka lihatlah di mana wada'nya dan di mana isti'mal, di mana wada'nya dan di mana isti'malnya dan di mana hamalnya. Dan tugas siapa-siapa saja ini. Dan tiap-tiap itu ada cara-caranya ya ikhwan, enggak sembarangan ente hamal gimana itu salah gitu. Kalamnya di mana, artinya di mana. Enggak boleh kayak gitu. Dan juga isti'mal. Kita mau menggunakan kalimat tapi dengan arti yang baru. Enggak bisa aneh maunya asad itu anak gunakan untuk arti mobil. Enggak bisa. Majaz. Enggak sembarangan majaz. Majaz itu harus ada alaqah namanya. Ada ikatan antara makna hakikat dan majaz itu. Harus ada ikatan. Hakata. Jadi tiap-tiap itu ada tugasnya ya kawan. Nah, insyaallah kita akan bahas masalah hakikah dan majaz ini di season yang berikutnya insyaallah. Dan memang pembahasannya agak panjang dan agak ruwet ya. Ya makanya kalau bisa dimutolaahin dulu insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Apa namanya? Oke, sip. Kita nyambung ntar jam 1:30 ya. Ya khair.